Di video kali ini, aku mau cerita gimana awal mula bisa kuliah di Cina. Hai semua cerita gimana aku bisa kuliah di Cina itu berawal dari waktu aku SMA. Aku itu dulu pengennya masuk ke SMA Taruna Nusantara. Tahu kan, SMA yang kece itu loh, yang boarding school, terus seragamnya tuh keren-keren gitu. Masuknya susah, yang masuk SMA TN tuh pasti orang yang pinter-pinter kan. Nah, terus waktu itu aku daftarnya bukan yang lewat jalur beasiswa sih. Waktu tesnya itu kayak lumayan gitu bisa ngerjain, ternyata nggak diterima. Terus aku sedih banget gitu. Tahu nggak sih, waktu aku pengen masuk SMA TN, aku tuh udah potong rambut coy, udah potong pendek gitu, udah yakin banget bakal keterima. Soalnya waktu itu papa tuh pengen aku jadi polwan. Tapi emang waktu itu kayak aku mikirnya, polwan gila aja, aku lari keliling Pancasila aja kayak nggak kuat. Terus akhirnya aku di SMA 1 deh. Nah, karena dari awal tuh aku udah nggak pengen gitu loh sekolah di SMA 1. Jadi kayak waktu SMA aku nggak niat gitu, malas-malasan, nggak pernah belajar. Palingan belajar kalau cuma mau ada ulangan. Nah, terus aku nggak pernah sadar kalau belajar, dapet nilai bagus, itu tuh bakalan penting banget buat masa depan gitu. Nah, padahal aku itu pengen banget jadi dokter. Kenapa? Soalnya yang pertama, jurusan lain itu nggak ada yang bikin aku tertarik. Kayak misalnya teknik. Di bayanganku itu sekolah teknik isinya cuma fisika-fisika doang, men. Aku nggak suka fisika gitu loh. Terus yang lain juga nggak bikin aku pengen gitu. Terus yang kedua, aku itu pengen minimal di rumah ada satu dokter. Jadi kalau ada yang sakit, kita tahu mesti ngapain. Akhirnya aku telat sadar. Aku tuh baru tahu gitu waktu udah mau deket-deket daftarin SNMPTN gitu kan. Ternyata kalau misalnya mau jadi dokter itu persaingannya itu tuh ketat banget. Kalau misalnya nilai rapot itu 90 semua, itu tuh belum tentu kalian bisa keterima di PTN favorit gitu. Padahal nilaiku kan, ya namanya nggak niat ya pasti nilainya kan biasa-biasa banget kan. Nah, terus gimana coba? Waktu itu udah kelas 3 semester 2 kalau nggak salah. Jadi tuh ya mau nggak mau harus ikut tes-tes yang lain kayak SBMPTN sama ujian mandiri. Karena aku udah yakin banget kalau misalnya mau masukin ke SNMPTN itu tuh nggak bakalan keterima. Soalnya nilaiku emang nggak cukup banget. Walaupun iya maksudnya nggak jelek juga sih, cuman aku yakin nilaiku itu tuh nggak bakalan cukup buat masuk ke dokteran gitu. Terus aku mikirnya kalau misalnya ikut SBMPTN atau ujian yang lain itu tuh males banget coy. Soalnya misalnya nih ya, kita mau ikut SBMPTN sama ujian mandiri, kita tuh udah selesai UN, terus kita masih harus belajar lagi buat SBM, buat UM. Itu tuh males banget, gila. Nah, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, ada yang datang ke sekolah buat promosi sekolah di luar negeri. Dan dia itu jurusannya itu kedokteran. Itu pas banget, men. Aku langsung tertarik sih, soalnya kedokteran gitu. Terus papa tuh pernah bilang, coba cari-carilah kuliah di luar negeri. Waktu itu aku mikirnya ya, gila kali sekolah di luar negeri, sekolah di dalam negeri aja susah banget, apalagi sekolah di luar. Terus waktu itu aku nggak tahu gitu loh info-info tentang sekolah di luar negeri, terus biayanya gimana juga kan. Apalagi kalau sekolah di luar negeri bakalan jauh dari orang tua kan. Dan aku tuh sempat kayak mikir ke luar negeri itu jalan-jalan aja, nggak usah sekolah gitu. Nah, terus setelah si senior itu ngasih tahu aku tentang informasi sekolah di
luar negeri yang itu adalah di Cina. Aku langsung pengen pulang gitu, pengen ngabarin papa kalau ada informasi tentang sekolah di luar negeri gitu. Aku mikirnya papa langsung seneng banget, terus langsung kayak bersemangat gitu kan. Terus waktu di rumah ngasih tahu papa, terus dia kayak masih mikir gitu loh. Akhirnya aku ngomong-ngomong, biayanya segini, terus sekolah kedokteran sesuai banget sama yang aku pengen. Terus banyak lah ngomong, banyak banget. Terus akhirnya papa mau nelpon si agen. Terus akhirnya kita ketemu sama si agen. Dan tahu nggak, si agennya itu tuh, si agen ini tuh bukan yang kayak ayolah, ayo datang aja ke sini, sekolah itu bagus bla 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 bla. Itu tuh enggak. Jadi si agen tuh malah ngasih tahu papa kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapi di sana maupun waktu kita mau pengen balik ke Indo. Terus itu jadi kayak papa jadi kayak lebih mikir lagi kan, karena si agen udah ngasih tahu semuanya konsekuensi sekolah di luar negeri gitu. Padahal aku waktu itu udah pengen banget sekolah di luar negeri, karena aku emang udah nggak punya harapan buat sekolah di sini kecuali kalau tes lagi, dan aku tuh nggak mau tes lagi. Sekolah di luar negeri itu kapan lagi? Terus karena kesempatan tuh kan nggak bakal datang 2 kali kan, apalagi kesempatan yang benar-benar dikasih tuh di depan muka kita, men. Aku tuh udah takut banget kalau misalnya si papa akhirnya nggak ngebolehin aku buat kuliah di luar negeri. Apalagi ini kan Cina kan, biasanya orang-orang tuh berkiblat tuh ke sekolah-sekolah di Eropa atau di Amerika, dan ini tuh di Cina. Jadi kayak papa tuh mikir banget. Nah akhirnya setelah menimbang-nimbang baik buruknya, setelah pemikiran yang cukup panjang, akhirnya kita semua memutuskan. Jadi aku tetap daftar SNMPTN dengan syarat aku masukinnya tuh ke PTN favorit. Jadi waktu itu aku masukin ke UGM pilihan pertama dan UI pilihan kedua. Gila gak sih? Itu tuh suatu ketidakmungkinan yang hakiki, coy. Gila, dengan nilai rapotku yang segitu terus aku masuk UGM sama UI. Jadi aku emang pertamanya udah feeling sih, tapi kan ya yang namanya kalau misalnya aku emang ditakdirkan gitu di PTN Indo kan ya siapa yang tahu kan. Terus akhirnya ya udahlah aku nekat masukin itu ke SNMPTN. Terus yang kedua aku daftarin ke NMU, ke universitasku yang sekarang. Di waktu itu yang dibutuhkan buat daftar ke sekolahku ini adalah yang pertama nilai UN. Terus yang kedua psikotes, hasil psikotes. Ketiga ada TOEFL. Iya TOEFL itu. Ya itu aja sih, sama nilai rapot. Nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, tapi daftarin ke NMU itu tuh kita harus ngasih 2.000 US dollar. Nah, kalau misalnya kita keterima SNMPTN, 2.000 US dollar kita itu hilang gitu. Ada uang jaminannya gitu buat daftar di sana. Tapi ya udahlah ya, daripada ya gimana lagi gitu loh. Soalnya kalau nggak gitu, ntar aku malah nggak dapet dua-duanya, nggak keterima di SNMPTN, terus setelah daftar di NMU kan ya susah lagi tuh men. Terus akhirnya pengumuman SNMPTN. Walaupun sebenarnya aku tuh udah yakin banget SNMPTN gak bakalan keterima, tapi di detik-detik terakhir itu aku kayak berharap gitu aku bakalan keterima. Terus ya akhirnya aku gak keterima. Udah jelas sih gak bakalan keterima, aku udah yakin banget. Tapi aku keterima di NMU. Terus aku langsung ngabarin semuanya, teman deket aku. Terus beritanya tuh menyebar ke semua teman-teman gitu. Kalian tahu gak sih reaksi teman-teman itu gimana? Waktu tahu aku mau sekolah di Cina, mereka tuh kayak, "Kowe ngopo arep sekolah ning Cina? Meh dadi TKW."
Nah, no aku tukok ke HP Cina yo, Der. Gila, itu nyesek, men. Itu tuh jahat banget. Aku kayak, aduh, iya sih emang kayak gitu kan. Cina kan ya embel-embelnya emang tempat-tempat TKW, tapi ya nggak gitu juga lah. Gila, mau sekolah di Cina tuh sekolah kedokteran, men, nggak main-main. Terus waktu itu tuh berangkat ke Cina itu sumpah nekat banget. Nggak ada yang nganterin aku sampai sana. Jadi semuanya itu mama, papa, adik-adik cuman nganterin sampai Jakarta. Jadi dari Jakarta ke Cina itu nggak ada yang nganterin, dan aku benar-benar sendiri. Terus temenku tuh kayak yang sama mamanya lah, sama omanya lah, yang satu udah tahu, udah sering keluar negeri, dan aku di situ tuh masih nggak tahu apa-apa. Bahasa Inggrisku tuh pas-pasan banget. Jadi aku hitungannya emang nekat sih berangkat ke sana. Dan aku emang nggak punya basic Mandarin sama sekali. Aku nggak tahu Mandarin, aku nggak tahu gimana cara bilang halo, dan aku pikir orang Cina bakalan bisa bahasa Inggris, dan itu tuh salah besar. Mereka nggak ada yang tahu bahasa Inggris, termasuk anak-anak mudanya. Ya mungkin ada sih beberapa, tapi nggak banyak. Itu gila sih, bingung mau ngomong sama mereka itu gimana. Tapi di sana bakalan diajarin kok bahasa Mandarin, jadinya emang mereka tuh ngajarinnya bener-bener dari nol. Bisa dibilang masuk ke universitas itu tuh nggak susah, karena kita cuma perlu ngasih nilai ujian, nilai rapot, dan mereka tuh nggak butuh yang kayak di atas 90 gitu. Terus psikotes sama TOEFL aja aku bisa kuliah di sana. Semua itu udah ditakdirkan oleh Allah, dan aku emang benar-benar gak nyangka sampai sekarang bisa kuliah di sana. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Buat yang pengen kuliah di NMU, aku tadi udah ngasih tahu apa aja yang dibutuhin buat syarat-syarat masuk ke sini. Makasih ya udah mau nonton. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Dadah.